sujada wa qiyama. Amma ba'du fa ya ayyuhal mujahidun wal mujahidat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ini mendekati pemilihan umum, jadi saya ingin mengingatkan kembali tentang apa yang disebut dengan rasuah atau suap. Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal murtadi finnar. Orang yang menyuap maupun yang disuap itu ada di neraka. Nah, di sini kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dengan menghadapi kenyataan hidup atau fakta sehari-hari ketika 5 tahunan ini banyak beredar tentang istilahnya bukan suap menyuap lagi, tetapi sedekah politik pakai amplop. Sampai Gusmus membuat puisi negeri amplop. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, ketika kita ditawari menerima atau menolak. Kalau memang benar dia tanpa ada transaksi atau tanpa ada semacam syirat atau bentuk kalimat saya beri tapi harus nyoblos saya. Ini cuma benar-benar ngasih, nggak ada perjanjian, itu bagaimana? Ini pun sebagian ulama masih mengatakan tidak bisa, sebab walaupun tanpa transaksi tapi sudah sudah bisa dimaklumi, dia itu ngasih kan sekarang aja, dulu nggak pernah ngasih, jadi udah bisa ditebak. Kemudian seandainya menerima, ini ada penjerumusan dari para ulama sendiri, para ustadz penceramah yang mengatakan terima saja uangnya, nggak usah dipilih orangnya. Ini justru dosa 2 kali. Dosa mau nerima suap, yang kedua dosa berkhianat. Kenapa nggak mau milih? Ini kelihatannya memang perlawanan hebat. Ya. Udah biar kapok kamu ngasih, gitu kan? Begitu diterima tapi nggak dipilih kan itu perlawanan. Tetapi ini menjerumuskan kita ke dosa yang lebih besar. Nah, sekarang kalau diterima tetapi juga memilih, nah, dosanya cuma satu, yaitu dosa disuap. Jadi yang bagus bukan bagaimana, ya sudah nggak usah terima, tapi ada rasa nggak enak. Nanti dikatakan sok agamis dan sebagainya. Maka dalam hal ini darurat, terima, tapi kemudian jangan dipakai uangnya. Maksudnya jangan dipakai untuk konsumsi sendiri, tapi untuk masukkan ke kotak masjid lah, atau ngasih kepada pengemis lah, atau apa, pokoknya jangan dipakai untuk sendiri. Kenapa? Karena sudah mutlak uang itu uang haram. Artinya nerima dan milih haram, nerima dan tidak milih haram 2 kali. Jadi ya jangan dimakan. Sebab apa? Allahmu nabata minal harami akatu ayyurma fil finnar. Jadi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu lebih berhak untuk dilempar ke neraka. Namun ketika menjaliklah kita beribadah, pengen sekali masuk surga, tapi sudah dicap, ditentukan lebih berhak untuk masuk neraka.
Tapi saya nggak tahu ini, saya baru tahu sekarang. Ya waktu dulu nggak tahu ya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu kok masih juga, nah itu yang berabe. Kalau gitu saya nggak usah ngaji aja lah biar nggak tahu. Ya kalau kita pengen derajat kita, martabat kita selalu di bawah ya memang nggak usah ngaji. Padahal kita kan ingin punya martabat, kita kan pengen punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling selamat ya jauhi orang yang biasanya ini malah calegnya nggak ngerti, malah tim sesnya. Tapi ya sekarang ini kadang malah calegnya dibodohin sama tim ses ini, saya baru dengar ini. Nah, jadi si tim ses itu setor KTP sejumlah 800 orang. Dihitung-hitung 100.000 berarti 80 juta. Nah, dia berkewajiban 80 juta, tapi karena uangnya nggak ada dikasih 58 juta, yang 22 nanti kalau sudah pasti jadi mau dibayar. Begitu pemilihan, ternyata yang milih cuma 80, 10%-nya. Ini kejadian benar karena yang cerita itu orang yang memang berkaitan. Jadi si caleg itu marah bukan main. Untung dia jadi, tapi bukan dari situ, jadi dari wilayah lain. Nah, ini pengalaman dan ternyata kita semakin terperosok ke dalam jurang haram, jurang dosa ya. Karena sebagian orang juga sudah menganggap alah biasa itu ya. Kalau nggak begitu kan nggak berhasil. Makanya ya caleg yang jadi yang dengan cara itu ya sudah neraka, kemana lagi? Tapi Allah Maha Pengampun. Nanti kan ya enggak, dosanya langsung didorong ke neraka, nanti dosanya ditimbang dengan kebaikannya. Nah, tapi kalau menurut saya mendingan baik semua daripada ada dosa, apalagi yang sengaja ini kan memberi itu. Ini yang dosa bukan rakyatnya saja, rakyatnya berdosa karena menerima, calegnya juga berdosa karena memberi. Nah, kalau mengatakan ini sudah masanya dan sebagainya, ya cobalah berjuang untuk melawan itu. Dan dalam skala kecil sudah dicoba dan berhasil. Ya, Pilkades di sebuah desa di Kabupaten Rembang. Itu sama sekali tidak keluar uang untuk ini. Padahal Pilkades itu juga kan bisa lebih mahal dari caleg loh ininya, potongannya itu. Tapi ternyata ada calon kepala desa tanpa uang dan berhasil. Makanya kemudian ada selamatan masyarakat karena keberhasilan ini. Oke, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini sengaja saya sampaikan karena ini sudah mendekati sekali. Kalau bisa ya mulai tahun ini, mulai pemilu ini nggak usah lah yang bangsa begitu. Nah, kalau kemudian katanya dikatakan wajar bagi para caleg, coba caleg tanpa begitu, dicoba aja. Nah, insya Allah kalau niat baik dan kita bertawakal kepada Allah, tanpa uang insya Allah akan tetap ada yang memilih. Walaupun mungkin juga masih belum jadi, tetapi ada yang memilih. Karena beberapa orang juga sudah mulai sadar bahwa itu yang kena dosa bukan hanya si pemberi, si penerima juga dosa. Nah kalau rakyat kecil yang memang itu sekali itu, ya kita doakan aja semoga diampuni oleh Allah. Kalau nggak kita doakan ya benar-benar itu sudah final dua-duanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Nah kemudian dalam pemilu nanti saya sampaikan juga bahwa saya sendiri juga caleg untuk pusat dan saya sangat berharap kepada yang hadir ini untuk nantinya memilih saya, juga kepada keluarga, tetangga, kenalan, kasih tahu semua bahwa ini ada caleg yang jelas tidak mau ngasih duit. Bukan karena nggak punya duit, tapi saya misalnya ini mau kayak yang lain, mobil saya jual kan, mobil kan 100 juta sih laku itu, ya bisa lah untuk itu. Tapi memang nggak mau saya. Kemudian saudara kita Mas Herman juga caleg di wilayah Dapil Sambutan. Sampai dapil mana? Sambutan ya. Yaitu tolonglah korbankan suara sampean. Yang bayar juga paling-paling bayarnya 300.000 ya. Tapi lumayan ya 300.000 itu. Nah, di sana 850.000 di sebelahnya Palaran. Tapi paket istilahnya, kota milih si A, provinsi milih si B, bahkan DPD-nya, kemudian DPR pusatnya, jadi ada 4 dan presidennya, jadi 5 macam 850.000. Harus sesuai dengan yang ditentukan. Nah ini memang saya juga kaget, tapi saya tidak percaya. Saya harus percaya karena yang ngomong ini ikut ini, dia pelaku dia beri istilah rezeki 5 tahunan, tapi dia tidak mengambil yang haram, dia ngambil yang halal, yaitu mengangkut alat peraga. Nah, jadi mumpung lagi banyak orang pasang baliho, kemudian dia ngangkut itu, jadi borong mobilnya itu. Dia bilang ini rezeki 5 tahunan, termasuk yang terima itu dianggap rezeki 5 tahunan. Nah ini tentang pemilu. Nah kemudian bagaimana nanti setelah pemilu, ya kita bisa jadi antar tetangga beda pilihan. Itu jangan sampai kemudian yang pilihannya jadi kemudian berlebih-lebihan memusuhi atau memutus tali silaturahim. Yang tetap bersilaturahim walaupun beda pilihan. Dan yang lebih lagi, yang menang jangan ngecek-ngecek yang kalah. Dan sebaliknya yang kalah juga jangan nuduh yang menang itu pasti curang. Karena yang saya amati, masing-masing kalau untuk paslon presiden itu semuanya curang. Cuma ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Nah kalau ada nelayan tahu-tahu caleg itu kan bukan curang itu. Jadi paslon 1 contoh. Tapi ya itulah namanya mengejar dunia, katanya harus ikut hukum dunia, tetapi kita jangan sampai melupakan hukum akhirat. 5 tahun sekali aja dan cuma segitu ya, walaupun sampai dikatakan tadi saya katakan 850, menghindari 850 kalau niatnya betul-betul saya tidak mau karena Allah Ta'ala, akan dapat ganti dari rezeki yang lain. Cuma kadang-kadang ganti itu kita tidak terlalu merasakan. Tapi pasti karena Tuhan Maha Penyayang akan membersamai orang-orang yang menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sekali-sekali pendek.